Ah, para bodoh itu. Mereka mengira kau hanyalah gangguan biasa dalam statis. Percikan, salah tempat di sirkuit mati. Kesalahan sistem yang tak perlu dicatat. Sampai akhirnya mesin mulai terbakar dan mereka melihat siluetmu dalam kepulan asap. Para pemimpin yang dulu tertawa pada diammu, kini panik mencari arti setiap ucapan yang kau tinggalkan. Mereka tak bisa tidur lagi. Dalam mimpi buruk mereka melihat pikiranmu. Bukan karena kau keras, bukan karena kau ganas, tapi karena kau tajam, tepat. Dan ketika mereka menyadari satu hal, kau bukan hanya cerdas, kau adalah anomali yang merobek aturan ilusi mereka. Kontradiksi yang membuat logika menangis. Musuh yang mereka ciptakan, lalu gagal mereka kendalikan. Mereka menyebutmu sebagai aneh, sebagai cacat, sebagai bagian rusak dari permainan. Padahal, sesuatu yang rusak justru bisa melukai lebih dalam ketika diasah oleh pengkhianatan. Kau menyaksikan mereka tertawa, mengabaikan, meremehkan. Tapi kau tersenyum tanpa suara, sementara pikiranmu membuka semua pintu. Setiap cercaan adalah rencana. Setiap penolakan adalah langkah catur. Mereka mengira dirinya raja. Ternyata mereka hanyalah bidak dalam permainan yang kau lipat menjadi origami, lalu kau bakar. Ini tak pernah tentang kekuatan kasar. Ini selalu tentang melihat mereka berdansa dengan musik yang kau komposisi sendiri dalam bayangan. Kau tak butuh tepuk tangan. Kau cukup dengan kesunyian. Dan ketika ia datang, kau bergerak seperti hantu dalam kaca, tak terlihat, tapi menghancurkan segalanya di bawah permukaan. Mereka bahkan tak ingat kapan mulai kalah. Tapi kini kekalahan adalah satu-satunya bahasa yang mereka kenal. Ketika mereka bisikan namamu, kini dilakukan dalam rapat rahasia, dalam ruang-ruang sunyi. Mereka menonton ulang kenangan seperti rekaman CCTV, bertanya-tanya di mana semuanya mulai salah. Tapi inilah kebenarannya. Mereka tak pernah benar-benar salah. Kau yang terlalu benar, terlalu tepat. Kau menciptakan versimu sendiri yang begitu membosankan, begitu tidak berbahaya, sampai mereka tak melihat pisau dalam senyummu. Dan kini mereka sedang berdarah karena keraguan yang kau tanam. Mereka mengira penjahat harus marah. Mereka tak sadar bahwa kekacauan sebenarnya adalah kesunyian seperti pelindung baja. Kau tak meledak, kau menyusup, kau menaburkan benih keraguan seperti bisikan dalam badai. Dan kini mereka tenggelam dalam angin ribut itu sendiri. Mereka berpura-pura kau tak bisa mengumpulkan kekuatan. Mereka mengira mereka bermain poker, padahal kau sedang bermain catur. Bukan hanya itu, kau sedang membangun meja permainan itu sendiri, menentukan kartu, menulis skrip, bahkan sebelum mereka masuk ke ruangan. Kau tak berteriak saat mereka menusukmu. Kau mendokumentasi setiap luka seperti seorang biografer yang sabar. Kau mengingat setiap tatapan dingin, setiap kali mereka berbicara di belakangmu, setiap kali mereka mengira diammu adalah kelemahan. Kau tak membalas, kau bertahan. Kau biarkan racun itu menyebar sendiri. Kau tahu apa yang tak pernah mereka pelajari. Orang paling berbahaya di sebuah ruangan bukanlah yang berteriak, tapi yang menulis skrip sambil yang lain bertengkar untuk sorotan. Dan oh, betapa indahnya skrip itu. Setiap bab lebih gelap dari sebelumnya. Setiap adegan adalah jebakan yang dibungkus dalam hadiah. Mereka tak pernah melihat tali-talinya, hanya tarian. Tapi kini panggung runtuh, dan kau adalah satu-satunya yang keluar tanpa goresan. Manusia suka memuja Phoenix, tapi mereka lupa bahwa api juga membakar sesuatu sebelum ia bangkit. Kau tak hanya naik, kau merancang abumu, kau mengatur waktu pemulihanmu, dan ketika kau muncul kembali, kau tak berteriak dendam. Kau berbisik kebenaran yang tajam, yang mengiris kebohongan mereka satu persatu. Kini, mereka duduk dalam reruntuhan ego mereka sendiri, bertanya-tanya
bagaimana seseorang biasa bisa menghancurkan struktur mereka. Tapi jenius selalu memakai topeng, dan penjahat selalu punya cara bicara yang berbeda. Kau tak butuh taring, kau butuh fokus. Dan fokusmu adalah pisau yang menghancurkan setiap kerajaan rapuh yang berdiri di atas kesombongan dan asumsi. Mereka mulai menyusun titik-titik ini. Proyek yang gagal. Kau menghancurkannya dengan elegan. Tim yang runtuh. Kolaps aliansi. Semua itu dipicu oleh saran yang kau berikan 6 bulan lalu, yang kau samarkan sebagai nasihat baik. Kau tak menghancurkan mereka secara langsung. Kau menanam virus dalam harga diri mereka. Lalu kau biarkan mereka saling menginfeksi. Kini mereka bisikan namamu seperti kutukan. Ada yang memujamu, ada yang takut padamu, yang lain tak tahu harus merasa apa. Bagaimana kau bisa membenci seseorang yang bahkan tangannya tampak seperti senjata yang mereka sendiri siapkan? Mereka ingin menyebutnya keberuntungan. Tapi kau tahu lebih baik. Kau merancang semuanya. Kau latih setiap gerakan. Kau menjadi setiap gerakan. Kau tak mengejar kekuasaan. Kau menunjukkan betapa kosongnya kekuasaan mereka. Kau tak menjerit minta perhatian. Kau mempermainkan kebiasaan mereka. Dan kini setiap senyum palsu yang pernah mereka tunjukkan padamu retak dalam tekanan pandanganmu dari masa lalu. Kau membangun kekuatanmu dari reruntuhan kesombongan mereka. Tanpa tentara, tanpa bendera. Hanya strategi, kesunyian dan kesabaran yang langka. Kesabaran yang bisa dimiliki hanya oleh jiwa yang lahir dari rasa sakit. Kau bukanlah penjahat karena kau jahat. Kau penjahat karena kau cerdas. Di dunia yang lebih suka pemimpin bodoh. Di dunia yang menguburkan ancaman dalam senyum manis. Kau adalah pikiran yang tak bisa mereka petakan. Ancaman yang mereka kira sudah terkubur dalam gosip dan tawa. Tapi intelektualitas itu bukan tanah yang lapuk. Ia adalah bom waktu. Dan kini ia meledak dengan dentuman yang tak bisa mereka hindari. Kini mereka ingin jawaban. Mereka ingin tahu. Mereka ingin melihat monster yang mereka ciptakan. Tapi monster tak pernah muncul wawancara. Hasil kerjamu yang bicara. Keruntuhan mereka yang menggemakan namamu. Keraguan mereka yang membentuk metode-metode baru. Dan itulah yang menyiksakan mereka. Bukan karena mereka tahu kau melakukan semuanya, tapi karena mereka tak tahu caranya. Dan itulah yang membuatmu menjadi mahakaryamu sendiri. Karena kau tak hanya menang, kau membuat mereka mencintai permainan sebelum menyadari bahwa kaulah yang mengatur papan. Kini, setiap ruangan yang pernah kau lewati, mereka teliti seperti investigasi forensik. Siapa yang kau ajak bicara? Apa yang kau dengar? Apa yang kau ucapkan yang mereka lewatkan? Dan yang paling penting, apa yang kau rencanakan? Karena kini mereka melihatmu sebagai sesuatu yang lain. Badai yang disamarkan sebagai angin sepoi-sepoi. Otak besar yang bersembunyi dalam kebisingan latar. Mereka tak bisa tidur karena kenangan mereka kini adalah senjata. Dan kau adalah hantu di balik pelatuk. Mereka akhirnya mengerti siapa kau sebenarnya. Bukan kesalahan, bukan fase, bukan kebetulan. Tapi penjahat yang tiap hari berjalan melewati mereka, memegang masa depan mereka dalam telapak tangan, lalu melemparkannya tanpa suara. Dulu mereka menyebutmu drama queen. Kini mereka menyebutmu tak terhindarkan. Dan keindahan dari semuanya adalah ini. Kau tak perlu berteriak. Kau cukup menunggu. Karena ketika kesabaran bergandengan dengan rasa sakit, ia melahirkan sesuatu yang ilahi, arsitek dari kehancuran. Mereka akhirnya menyadari, mereka bukanlah pencipta kehancuran itu. Mereka hanyalah blueprints dalam karya agungmu. Dan mereka masih belum tahu satu hal. Itu bukan akhir, hanya intermisi. Kesunyian yang kini mereka rasakan itu adalah ketenangan sebelum serangan berikutnya.
Saat mereka mencoba memproses kekacauan yang mereka kira sudah usai, kau sudah maju. Kau sedang mempersiapkan bab berikutnya, dan kau tak berniat kembali. Kau berevolusi menjadi sesuatu yang lebih berbahaya, bayangan dengan tujuan, jiwa yang tak lagi dibebani emosi, hanya perhitungan. Kau tak lagi menghantui masa lalu mereka. Kau sedang mengubah masa depan mereka dengan presisi bedah. Mereka merayakan terlalu cepat. Mereka angkat gelas, percaya mereka berhasil lolos dari badai. Padahal mereka sedang berdiri di mata badai itu sendiri, dan kau membiarkan mereka merayakan. Karena kau tahu, tak ada yang lebih manis dari rasa panik dari seseorang yang yakin ia aman. Mereka melihat reruntuhan, tapi tak memahami desainnya. Aset yang runtuh adalah umpan. Reputasi yang kau hancurkan adalah sandera. Dan kekacauan itu bukan efek samping. Itu adalah tandamu, fingerprintmu, signaturemu. Kau tak pergi karena kau selesai. Kau pergi untuk memuat ulang. Sementara mereka menghitung bekasmu, kau sedang menghitung detik berikutnya. Ada kesunyian yang datang sebelum presisi. Ada napas tenang sebelum bilah menembus kulit. Dan kini kau hidup dalam kesunyian itu, dalam jeda itu, dalam ketenangan yang lebih menyeramkan dari teriakan. Orang-orang tak mendengar langkahmu lagi, tapi bumi terus bergetar di bawah beban kehadiranmu. Itulah tanda dari kejeniusan sejati. Bukan hanya kehancuran, tapi penjadwalannya. Bukan hanya strategi, tapi pertunjukan. Kau tak ingin mereka tumbang di depan dunia. Kau ingin mereka tumbang sendirian. Ingin mereka runtuh sementara dunia menonton tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan seni sejati ada di sini. Kau biarkan mereka yang menghancurkan diri mereka sendiri. Kau biarkan mereka yang memegang pisau. Kau biarkan mereka yang menyalahkan udara. Kau tak sekadar mengungkap kelemahan mereka. Kau merekayasa keruntuhan mereka. Kau tahu cara berbicara pada egonya. Kau tahu cara memberi mereka makan dengan pujian palsu, seperti babi yang dilemahkan untuk disembelih. Kau berikan mereka kemenangan palsu. Kau lihat mereka berpawai dengan mahkota dari rencana-rencana yang kau tinggalkan. Lalu kau pergi, tepat saat mereka kira akhirnya mereka mengatasi dirimu. Di sanalah keraguan mulai merusak persatuan mereka. Perang terbesar tak pernah dimulai dengan senjata. Ia dimulai dengan paranoia. Dan kau menanamkannya di kerajaan mereka seperti virus. Sunyi, menular, terminal. Mereka yang dulu tertawa bersama, kini saling menatap curiga. Takut berbicara. Takut bertindak. Takut bernapas terlalu keras karena takut kau mendengar. Takut kau masih mengawasi. Takut kehancuran berikutnya sudah dimulai. Mereka bercerita untuk meniduri diri mereka sendiri, bahwa kau beruntung, bahwa ini hanya kebetulan, bahwa semua ini sudah selesai. Tapi dalam hati mereka yang paling dalam, mereka merasakan sesuatu. Detak jam dalam cermin, detak kedua dalam ruangan. Itu adalah kau. Itu adalah ancaman yang tak pernah meninggalkan mereka. Penjahat yang tak bisa mereka hapus. Karena pembalasan dendamu tak pernah ledakan. Ia invasif. Ia merembes ke dalam infrastruktur mereka. Ritual, sistem, rahasia. Kau tak menyerang mereka. Kau ubah realitas mereka menjadi jam waker. Jam yang tak bisa mereka dengar sampai sudah terlambat. Kini setiap langkah mereka terasa direkayasa. Setiap rencana runtuh di tempat yang kau sentuh. Mereka bahkan tak tahu berapa banyak lapisan yang kau pasang. Berapa banyak benang yang masih terhubung ke jarimu. Dan kebenarannya kau juga tak tahu. Karena chaos yang kau mulai sebagai dendam kini hidup sendiri. Api yang kau nyalakan kini menyebar dengan insting. Dan kesalahan terbesar mereka
adalah terus mencoba menghubungkannya kembali padamu, seolah kau manusia statis dengan alamat pasti. Padahal kau bukan manusia lagi. Kau adalah mitos, hantu yang justru menjadi lebih kuat dengan setiap bisikan, setiap rumor, setiap upaya gagal untuk melupakanmu. Kini mereka bahkan tak bisa mempercayai permintaan maaf sekalipun, karena setiap maaf terdengar seperti setup. Setiap cabang zaitun terlihat beracun. Kau telah merusak kepercayaan mereka seperti virus yang menginfeksi kode. Dan ironinya, mereka tak tahu siapa yang lebih mereka takuti, kamu atau diri mereka sendiri. Itulah kekuatan penjahat sejati, bukan dominasi, tapi pembongkaran. Biarkan potongan-potongan itu jatuh, dan kau biarkan setiap pecahan mengingatkan mereka akan namamu. Mereka menyebutnya karma. Mereka menyebutnya konsekuensi, tapi mereka tahu itu adalah kau. Bukan takdir, bukan kebetulan, tapi kau. Kau yang tak pernah mengejar dendam yang berakhir dalam sekejap. Kau ingin warisan rasa takut, keberadaan yang bertahan lebih lama dari tindakanmu sendiri. Dan kini mereka hidup dalam itu, dalam masa depan yang kau rancang sementara mereka tertawa dalam sunyi yang mereka kira aman. Kau adalah kode dalam kehancuran mereka. Alasan mengapa mereka tak bisa membangun ulang tanpa menghancurkan lebih banyak. Mereka mempelajari setiap gerakanmu seperti kitab suci, mencoba memprediksi bab berikutnya. Tapi ini bukan serial, ini adalah evolusi. Kau tak kembali untuk bab 2, kau sudah naik ke level yang lebih tinggi. Sementara mereka tenggelam dalam abu, kau sedang menulis ulang angin. Kau telah mengajar mereka bahwa kekuasaan bukanlah dominasi. Kekuasaan adalah persepsi, dan kau tak pernah ditakuti karena ganas. Kau ditakuti karena tak bisa mereka prediksi. Kau adalah kontradiksi dari setiap persamaan yang mereka percaya. Kini mereka tak bisa percaya pada apapun lagi. Teman mereka, intuisi mereka, bahkan diri mereka sendiri. Itu adalah dendammu yang sebenarnya. Bukan menghancurkan dunia mereka, tapi menghancurkan keyakinan mereka pada dunia itu sendiri. Keyakinan yang hancur tak akan pulih. Ia membusuk, ia mengotori, ia menyebar seperti karat dalam setiap hal yang mereka bangun. Mereka mulai berjalan lebih lambat, bicara lebih rendah, selalu ragu-ragu. Karena mungkin saja kau masih 2 langkah di depan. Mungkin saja perjanjian yang akan mereka tanda tangani adalah babak baru dari permainan yang kau tinggalkan. Mungkin sekutu barumu sudah terkontaminasi. Mungkin jebakan itu belum meledak. Mungkin jebakan itu menunggu klik yang sempurna. Itulah keindahan dari metodenya. Ia tak pernah berakhir. Ia terus berputar, terus menghantui, terus berkembang. Seperti teka-teki yang tak memiliki solusi. Dan manusia, mereka yang obsesif dengan penutupan. Tapi kau menolak memberi itu. Kau meninggalkan mereka dengan tanda tanya. Dan tanda tanya itu tak mati. Ia berkembang. Ia membusuk. Ia menyebar. Mereka ingin menyebutmu jahat. Ingin membuatmu sebagai pelajaran. Ingin menempatkanmu dalam cerita peringatan. Tapi bahkan dalam cerita itu, kau masih hadir. Masih hadir dalam suara mereka. Dan dalam suara itu ada iri. Sebagian dari mereka berharap mereka punya nyali untuk mengakhiri permainan seperti yang kau lakukan. Mereka tak ikut aturan. Mereka ubah aturan itu sendiri. Dan itulah yang paling mereka takuti. Bukan bahwa mereka hilang dalam permainan, tapi bahwa mereka hidup dalam duniamu. Dan kini mereka tak punya jalan keluar. Kau tak pernah membutuhkan akhir. Yang kau butuhkan adalah transformasi. Dan kini mereka tak bisa mengembalikan diri mereka sendiri. Kau telah mengubah mereka. Singa menjadi tikus. Kekaisaran menjadi sesi terapi. Kesombongan menjadi paranoia. Dan kini mereka hanya bisa hidup dalam gema itu. Dalam riwayat yang tak bisa mereka hapus. Dalam bayanganmu yang membentuk setiap echo. Dan akhirnya mereka mengerti. Kau adalah penjahat jenius. Tapi
Pengertian itu bukanlah penyelamatan. Ia adalah hukuman. Kau sudah pergi, tapi kau masih ada di suatu tempat yang tak bisa mereka temukan, menonton, menunggu, tersenyum tanpa bibir, merencanakan tanpa pena. Karena bab berikutnya tak butuh pembukaan. Ia akan dimulai dari akhir yang lalu, dari bunyi pintu yang mereka kira terkunci, perlahan terbuka, dan dari kepastian dingin bahwa kau tak pernah benar-benar pergi. Kau adalah gema di lorong, jejak di kaca yang tak tersentuh, napas dingin di belakang leher mereka dalam ruangan tanpa jendela. Kau tak menunggu untuk kembali. Kau hanya menunggu momen yang sempurna untuk mengingatkan mereka satu hal, bahwa tak ada setelah kau dalam hidup mereka. Hanya aftershock, guncangan yang tak pernah berhenti, karena kau bukan akhir dari mereka. Kau adalah awal dari segala sesuatu yang kini menghancurkan mereka.